Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama saya di sini Muhammad Sudirlan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat cara yaitu menampilkan teks untuk text view dari database teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat cara atau langkah-langkahnya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke cara atau langkah-langkahnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mulai dari apa-apa saja yang kita butuhkan nantinya dalam membuat aplikasi tersebut. Nah, disimak ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini untuk menampilkan teks untuk text view dari database ya. Nah, di sini yang pertama, untuk si komponen text view adalah di mana kita untuk bisa menampilkan text view yang berasal dari sebuah database, teman-teman. Nah, jadi tujuan kita di sini dalam menampilkan teks untuk text view dari database. Lalu lanjut, teman-teman. Nah, di sini itu ada file yang bernama db atau singkatan dari database helper.kt ya, teman-teman. Dan berikut kode-kodenya. Nah, fungsi dari file db helper.kt ini buat apa sih, teman-teman? Nah, secara singkatnya, si db helper.kt ini yaitu merupakan kelas Kotlin ya teman-teman yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi database SQLite ya teman-teman. Di sini jadi nama database-nya itu kita menggunakan SQLite ya teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, baik. Lalu di dalam file db helper.kt ini banyak nih kode-kodenya ya teman-teman. Mungkin kita akan review secara singkat saja teman-teman ya. Yang pertama di sini ada kelas db helper ya teman-teman. Yang paling atas ini, yang di sini, baris ini. Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih teman-teman? Nah, di mana ini adalah kelas ya teman-teman, kelas utama untuk berinteraksi dengan database SQLite-nya teman-teman. Nah, jadi si SQLite Open Helper ini teman-teman bisa lihat di sini. SQLite Open Helper ini itu adalah kelas bawaan Android teman-teman yang mempermudah manajemen database seperti pembuatan dan pengupgradean teman-teman. Jadi hubungannya adalah menjadi jembatan antara aplikasi dan si database SQLite tadi teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini mungkin ada lagi teman-teman ya, yaitu kita bisa lihat di sini yang pertama ada yang namanya OnCreate DB SQLite Database ya teman-teman. Nah, ini tuh buat apa sih teman-teman? Nah, jadi di sini itu adalah fungsinya untuk dimana saat dipanggil database itu maka akan membuat database baru untuk pertama kalinya teman-teman di sini. Jadi di tabel text tabelnya nanti itu akan dibuat dengan kolom ID atau teks ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu akan dibuat di sebuah data awal nantinya. Mungkin bisa kasih contoh di sini, yaitu halo dari database atau juga bisa disisipkan ke dalam tabel teman-teman ya. Mungkin untuk di yang DB helper kita singkatin aja ya teman-teman ya. Lanjut kita ke yang file activity main.xml nih teman-teman. Nah, di file activity main.xml ini tuh yang seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga yang dimana si activity main ini sebagai front end ya teman, desain atau layout yang ingin kita bikin atau kita bangun di aplikasi kita nanti. Nah, jadi si file activity main.xml ini yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya yang dimana itu fungsinya untuk membuat layout atau desain, yaitu bisa diartikan sebagai front end untuk si aplikasi kita yang ingin kita bangun atau kita buat nanti teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini juga udah pernah saya jelasin. Di sini kita pakai linear layout itu untuk sebagai tampilan vertikal nantinya. Lalu di sini yang XMLNS sudah saya pernah jelasin juga, yang dimana itu adalah fungsinya untuk mendeklarasikan atribut-atribut yang ada di dalamnya seperti atribut layout, width, height, orientation, padding, gravity. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Lalu kita di sini sebagai komponen utama, di mana sesuai judul juga, kita menggunakan text view ya teman-teman. Si text view ini adalah komponen UI ya teman-teman, untuk UI nanti, yang dimana untuk tempat teks nanti ya teman-teman, yang diambil dari database nanti dan akan ditampilkan ke tampilan UI kita gitu. Diambil dari database lalu ditampilkan ke halaman aplikasi kita. Seperti itu teman-teman, secara singkatnya. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman ada file mainActivity.kt ya teman-teman, yang dimana kita udah pernah jelasin juga, yang udah saya jelasin, kita udah sama-sama tahu dimana si file mainActivity.kt adalah file Kotlin itu sebagai logic dari aplikasi kita nantinya teman-teman ya. Nah, di dalamnya
isinya seperti ini ya teman-teman untuk kode-kodenya yang si main activity.kt ini ya teman-teman. Nah, mungkin kita akan jelasin sedikit aja ya dulu secara singkatnya. Yang dimana di sini itu ada class main activity ya teman-teman. Titik 2 app compact activity. Nah, ini untuk apa sih fungsinya teman-teman? Nah, secara singkat ini adalah titik awal kita untuk masuk ke aplikasi utama kita di Android nanti ya teman-teman ya. Secara singkatnya seperti itu. Lalu di sini juga ada private latte init var db helper titik 2 db helper ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk apa sih? Nah, ini untuk mendeklarasikan variabel db helper nanti teman-teman ya, yang akan kita gunakan untuk berinteraksi di database nantinya dengan database ya teman-teman. Seperti itu. Lalu yang override fun on create ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa tahu ini tuh, nah si override fun on create itu untuk apa sih teman-teman? Nah, ini tuh untuk secara singkatnya ya, metode untuk dipanggil nanti saat aktivitas pertama kali dibuat teman-teman, aktivitas aplikasi kita jalan seperti itu. Nah, oke. Mungkin apalagi kira-kira di sini teman-teman. Oke, mungkin di sini ada yang namanya itu kayak di sini tuh ada db helper sama dengan db helper this nih. db helper this ya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk apa sih teman-teman? Secara singkatnya itu adalah untuk menginisialisasi objek itu db helper tadi dari. Nah, ini fungsinya itu buat apa sih teman-teman? Nah, si fungsi kode ini tuh buat menginisialisasi objek db helper teman-teman untuk menghubungkannya dengan koneksi aplikasi kita nanti teman-teman. Seperti itu secara singkatnya teman-teman ya. Oke, mungkin secara singkatnya untuk di bagian file activity KT ini cukup segitu teman-teman ya. Nah, lalu juga di sini ada file db helper juga untuk codingannya nanti ya teman-teman secara lengkapnya. Lalu di sini ada penjelasan singkat juga yang saya akan jelasin sedikit, yang dimana di sini kita menambahkan file result untuk database update ya teman-teman, yaitu yang di dalamnya ada text table yaitu teman-teman ya. Nah, yang dimana di sini ya teman-teman bisa lihat di update text ya teman-teman ya. Untuk update text ini teman-teman. Nah, penjelasan singkatnya itu adalah dimana fungsi untuk melakukan update data di database SQLite nanti teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada sintaks dari update ya teman-teman, sintaks dari kode update tadi teman-teman, codingan untuk update-nya tadi teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman secara singkatnya ya. Jadi ada database update, di dalamnya ada table, terus string, terus values, content values, where clause string, dan yang terakhir yang ini teman-teman, seperti itu. Nah, lalu definisi singkat ya teman-teman dari si update tadi untuk yang di database-nya ya teman-teman, buat apa sih? Jadi dimana saat nanti kita dimana pada saat nanti si text view yang kita inputkan di halaman aplikasi kita, text view yang baru kita inputkan dan kita submit itu akan memperbarui atau mengupdate si teks tadi dan akan tampil di halaman kita teman-teman yang baru kita inputkan, jadi terupdate teman-teman. Jadi di sini penjelasannya sudah teman-teman lihat juga, yaitu secara singkat nama tabel yang ingin diperbarui teman-teman. Contoh misalnya di sini ada text table. Nah, data yang akan diupdate berisi pasangan kolom dan nilai baru. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kondisi filter nanti akan mencari di mana untuk menentukan baris yang mana ingin diubah gitu, misalnya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat juga di sini. Seperti itu. Lalu di sini ada secara lengkapnya untuk codingan di activity main.xml-nya secara lengkap ya teman-teman. Seperti itu juga. Lalu terakhir di sini ada main activity.kt teman-teman ya. Yang di sini untuk kode lengkapnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin kita langsung masuk aja ke langkah-langkah cara pembuatan untuk menampilkan text view ya teman-teman dari database. Langsung aja kita masuk untuk ke cara atau langkah-langkahnya. Pertama-tama kita di sini buka dulu tools
Android Studio-nya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja klik hamburger menu, terus pilih new project ya teman-teman. Seperti biasa kita di sini pilih yang empty views activity. Lalu kita next. Lalu di sini kita buat aja untuk name-nya text view dari database ya teman-teman. Oke. Ini biarin aja default semuanya. Dan ini tempat untuk penyimpanan file kita. Lalu klik finish. Oke teman-teman, di sini kita tunggu aja untuk file project kita, yaitu mengimport Gradle-nya ya teman-teman. Kita tunggu aja dulu. Oke teman-teman, jadi di sini udah selesai untuk importing Gradle-nya. Nah, di sini seperti biasa ada dua file yang sudah tersedia dan disediakan, yaitu activity main.xml dan main.activity.kt ya teman-teman. Nah, baik, jadi di sini teman-teman, sesuai pada PPT tadi, kita membutuhkan 3 file ya teman-teman, yaitu file database, yaitu dbhelper.kt, lalu ada activity main.xml, dan main.activity.kt-nya teman-teman. Oke, kebetulan untuk codingan-codingannya sudah saya pindahkan dan saya save dan dirapikan agar kita bisa langsung mengcopy pastanya saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini kita pergi dulu ke project sini teman-teman ya, biar lebih gampang ya. Nah, terus kita klik yang kita pergi untuk ke text view dari database ya, sesuai nama project kita teman-teman. Nah, terus kita pergi ke app, lalu kita ke source di sini teman-teman, terus kita pergi ke yang main, lalu di sini ada yang namanya Japa, yang dimana Japa ini adalah tempat si file main.activity.kt tadi tersimpan teman-teman lokasinya. Lalu di sini ada yang namanya res ya teman-teman. Nah, lalu di dalam res ada yang namanya layout. Nah, di sini ada file yaitu yang namanya activity main.xml teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, lalu di bagian yang ada nih namanya com.example, terus di sini ada nama project kita ya teman-teman, yang dimana yang saya berikan nama projectnya itu tadi text view dari database ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan klik di sini, lalu klik kanan, lalu kita pilih yang new. Nah, di sini kita pilih yang Kotlin class file ya teman-teman. Lalu kita berikan di sini namanya dbhelper ya teman-teman. dbhelper.kt. Terus kita enter aja. Oke teman-teman. Jadi langsung aja di sini untuk si file dbhelper.kt-nya kita isi dulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan secara lengkap dan rapih. Nah, di sini kita kopikan yang mulai dari package-nya. Dari package-nya tidak usah ya teman-teman, soalnya untuk dari package sudah tersedia langsung di sini. Nah, jadi langsung aja kita copy yang mulai dari import untuk si atribut-atributnya teman-teman dan komponen-komponennya. Nah, di sini langsung aja kita kopikan. Jadi kita mulai import langsung jadi langsung aja kita kopikan ya teman-teman, yang mulai dari import sampai ke bawah ya teman-teman ya. Di sini kita kopikan. Nah, kita tempel di sini ya teman-teman. Nah, untuk yang paket sudah tersedia langsung di sini, tidak usah diubah. Oke teman-teman, sudah selesai untuk yang file dbhelper.kt-nya. Lanjut kita ke sini ke file activity main.xml-nya teman-teman ya. Nah, di sini untuk filenya di ini ya teman-teman, tinggal di copy.
Ini sudah sesuai sama yang dengan di PowerPoint tadi ya teman-teman. Udah saya rapikan, saya sengaja rapikan biar gampang gitu teman-teman. Nah, di sini kita kopikan, lalu ini kita hapus aja. Kita Ctrl V ya teman-teman ya. Nah, lanjut terakhir yaitu di file mainActivity.kk nya teman-teman. Nah, untuk yang package sudah usah, kita mulai dari import sampai ke bawah sini teman-teman. Oke, langsung kita hapus yang ini, kita paste teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi di sini cuma 3 file saja teman, yaitu file XML dan database-nya tadi, lalu untuk si main activity-nya. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja uji coba dan running ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tunggu aja. Oke teman-teman, di sini ada notifikasi install sukses finish ya teman-teman. Oke, jadi ini dia aplikasinya teman-teman, yaitu cara menampilkan teks untuk text view dari database ya teman-teman. Oke. Nah, di sini mungkin langsung aja kita uji coba ya teman-teman ya. Kita langsung aja uji coba. Ini kita hilangin dulu kali ya. Ini kita taruh sini aja. Nah, kita coba, kita ketikkan misalnya tampil teks. Oke. Nah, di sini ada yang namanya button tadi ya teman-teman, yang untuk update teks, yang dimana fungsinya bila kita mengklik ini, maka si teks yang di atas ini teman-teman, nah ini akan terupdate teman-teman. Jadi fungsi dari update tadi itu teman-teman, mengupdate si teks yang ingin kita tampilkan, yaitu teks yang sudah kita input baru di sini teman-teman. Nah, bila kita mengklik update teks, maka akan terupdate nih si teks yang di sini, tampilan di sini teman-teman. Nah, coba kita klik ya teman-teman. Nah, berhasil kan teman-teman? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi si teks yang barunya udah tampil dan terupdate teman-teman, dan dari database tadi gitu. Oke teman-teman, sekian mungkin ya untuk cara langkah-langkah yaitu menampilkan teks untuk text view dari database teman-teman. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.